Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Kembali kita bersyukur kepada Tuhan sehingga kita ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikop, pelayanan untuk pendamaian. Beginilah firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata. Dengan terang aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji dari diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Baiklah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekian dari pembacaan kita pada kali ini. Kita tahu bahwa di dunia ini memang ada banyak tiruan atau kepalsuan. Misalnya, ada motor, handphone, baju, sepatu, tas, banyak itu hanyalah tiruan. Tas yang harganya puluhan juta ditiru dan dipakai. Merek yang sama harganya bisa lebih murah, hanya beberapa juta. Jadi, bisa ditiru dan dipalsukan oleh Cina. Dan yang disebut sampai-sampai ada yang bermerek Made in China. Made in China, ya, Made in China. Sisanya adalah Made in China. Artinya banyak yang palsu di dunia ini. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya barang di dunia banyak yang palsu, tetapi juga di dalam gereja. Juga banyak kepalsuan terjadi di dalam pelayanan. Padahal, pelayanan itu bukanlah Made in China, tetapi melainkan adalah Made in Jesus Kristus. Jesus is Christ dalam bahasa Inggris. Jadi, pada waktu saudara melayani Tuhan, apakah betul yang saudara layani itu adalah Tuhan? Ataukah diri sendiri yang sedang kita layani? Orang dimotivasi untuk memuliakan diri sendiri dalam pelayanan. Tidak sedang melayani Tuhan, melainkan melayani kepentingannya sendiri. Ini adalah pelayanan yang palsu, sebuah pelayanan yang sia-sia. Itu saya ambil tema kita pada kali ini ialah pelayanan yang sia-sia. Karena kita tahu, kita tentu ingin agar pelayanan yang kita lakukan adalah sebuah pelayanan yang sejati. Kita tentu ingin agar hidup Kristiani yang kita jalani adalah sebuah kehidupan Kristiani yang sejati. Kita tentu ingin agar kewajiban agama yang kita jalani, baik itu doa, puasa, memberi persembahan, menolong orang miskin, adalah kewajiban agama yang tidaklah dibungkus oleh kemunafikan. Jadi, bagaimana supaya kehidupan agama kita, agama kita yang misalnya film Nacita tidak menjadi sia-sia, firman kita yang tidak sia-sia, pelayanan yang tidak pernah akan sia-sia. Ada dua hal yang mesti memotivasi kita dalam melakukan pelayanan dan semua kehidupan beragama kita. Yang pertama, takut akan Tuhan. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Takut akan Tuhan ini bukanlah sebuah teror atau ketakutan. Misalnya saudara-saudara sedang berada di mall dan tiba-tiba ada gempa bumi. Lalu
saudara-saudara lari dengan penuh ketakutan. Bukan takut yang seperti itu. Takut yang seperti itu membuat kita kabur dari Tuhan. Takut yang seperti itu dialami oleh orang-orang yang berdosa, yang belum percaya kepada Kristus. Ketika tiba hari penghakiman dan gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, ada yang dalam firman Tuhan, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Bukan seperti itu takut yang dimaksud oleh Paulus. Takut akan Tuhan bukanlah ketakutan, melainkan rasa hormat kita kepada Tuhan yang kita kasihi dan kita layani. Ada orang yang mengatakan jika Shakespeare datang ke dalam ruangan ini, kita akan bangkit untuk menyambutnya. Tetapi jika pribadi itu ialah Yesus datang ke dalam ruangan ini, kita semua akan tersungkur dan berusaha mencium jubahnya. Hal inilah yang memotivasi Paulus dalam melayani Tuhan. Yang ini hati yang takut, hormat akan Tuhan, yang hormat akan Allah. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa harus dimotivasi oleh takut akan Tuhan ketika dalam melayani? Karena kita tahu karena kelak Tuhan akan memperhitungkan pelayanan kita. Kita mesti mempertanggungjawabkan pelayanan kita kepadanya. Di ayat 11 ini mesti ditafsirkan berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yakni 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 yang berbunyi seperti ini ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat ini mengatakan kita semua, orang-orang Kristen harus menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua pelayanan Tuhan mesti mempertanggungjawabkan hidupnya. Pelayanan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah Paulus memiliki sebuah kesadaran tentang rasa hormat yang seharusnya ada di dalam hati setiap pelayanan Tuhan. Paulus sadar bahwa kelak dia mesti mempertanggungjawabkan pelayanannya di hadapan Tuhan. Hal yang penting dalam pelayanan bukan lamanya saudara melayani dan berkorban, atau besarnya jumlah pengorbanan itu, melainkan kualitas dari pengorbanan itu. Kualitas di sini bukan bagus atau tidaknya pelayanan saudara, melainkan apa motivasi pelayanan saudara. Tuhan Yesus memberikan peringatan ini bahwa pada hari penghakiman kelak akan terjadi seperti ini. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara-saudari memiliki motivasi takut akan Tuhan dalam pelayanan, maka saudara akan konsisten pelayanan. Maka saudara akan konsisten atau tahan uji dalam pelayanan saudara. Amin. Ini dialami oleh Paulus. Selama ini Paulus melayani dengan hati takut akan Tuhan. Namun orang-orang Kristen di Korintus meragukan pelayanannya, menyia-nyiakan pelayanannya. Bahkan mereka tidak percaya akan perkataan Paulus. Kerasulannya diragukan oleh jemaat di Korintus. Demikian juga integritasnya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam ayat yang 11 bagian B, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Istilah meyakinkan orang ini adalah meyakinkan orang-orang Kristen di Korintus akan integritasnya, di mana dia melayani Tuhan dengan hati yang takut akan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama ini Paulus memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dia berkata bahwa hati kami nyata dan terang bagi Allah. Artinya dia telah melayani Tuhan, dengan hati nurani yang tulus, dengan ikhlas, dan menjalankan kewajibannya sebagai pemberita Injil.
kepada di Korintus, kepada jemaat di Korintus. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang memotivasi pelayanan kita adalah kasih Kristus. Orang bilang cinta itu buta. Sekali jatuh cinta, apapun yang kita lihat jadi baik. Tapi ternyata ada sebuah fakta baru. Yakni cinta itu tidak tuli. Kenapa demikian? Ya, karena cinta bisa membedakan mana suara Honda Beat dan mana suara Honda Jazz. Yang dipilih pasti Honda Jazz. Cinta bisa mendengarkan mana pria yang naik Honda Beat dan mana pria yang naik Honda Jazz. Cinta itu tidak tuli, saudara-saudari. Saya yakin bahwa kita juga tidaklah tuli dan bahkan tidak buta terhadap kasih Kristus. Amin. Saya yakin kita semua tahu dan telah mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Kristus kepada kita. Paulus mengalami ini dan kasih Kristus itulah yang memotivasinya dalam pelayanannya. Inilah hal terbesar kedua yang memotivasi dan mempengaruhi pelayanan Paulus, yakni kasih Kristus menguasainya. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan secara berbeda. Ada yang menerjemahkan kasih Kristus mendesak kami, kasih Kristus memaksa kami, kasih Kristus meminta kami, dan kasih Kristus memanjiri kami. Ada juga yang mengatakan kasih Kristus memegang kami. Kasih Kristus yang mendesak, memaksa, meminta, memanjiri, memegang Paulus, dan dalam pelayanannya Paulus benar-benar dikuasai oleh kasih Kristus. Sehingga Paulus hidup bagi Kristus, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Amin. Paulus dikontrol oleh kasih Kristus, bukan kasihnya kepada Kristus karena kasihnya kepada Kristus yang terbatas. Namun kasih Kristus itulah yang terus menyalakan kasihnya kepada Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa dia telah mengenal Kristus. Di dalam Kristus sang penebus dan Tuhan, dari situlah keluar mengalir pelayanan Paulus. Paulus menyatakan bahwa kasih Kristuslah yang mengontrol dirinya. Itu sangat berbeda dengan guru-guru palsu yang ada di Korintus. Mereka tidaklah dimotivasi oleh kasih Kristus, melainkan oleh ambisi-ambisi mereka sendiri. Kesadaran akan kasih Allah yang tidak berubah, yang dinyatakan oleh pengorbanan dan kematian Kristus adalah sebuah motivasi yang sangat besar dalam pelayanan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam segala kekurangan dan keberdosaan kita, hal ini jika kita sadari akan mendorong saudara untuk membalas cinta kasih Tuhan kepadanya, karena ada kasih Kristus dalam hati saudara. Kita akan melakukan pelayanan kita dengan sukacita dan bukan karena keterpaksaan. Kita tidak lagi merasa terpaksa oleh karena manusia, tetapi kita dipaksa oleh kasih Kristus. Kasih Kristuslah yang menjadi motivasi paling tinggi dalam pelayanan orang Kristen. Dan bahkan di dalam hidupnya, jika kasih Kristus yang menggerakkan kita, tujuan kita melayani adalah berusaha meresponi kasih Tuhan kepada kita, dan bukan dengan tujuan untuk barter dengan Tuhan atau mendapat hadiah dari Tuhan. Inilah yang menjadi dasar utama sebuah pelayanan, yakni kasih Kristus. Jika saudara tidak memahami ini, maka ketika saudara melayani Tuhan, saudara menganggap seolah-olah Tuhan berhutang budi kepadamu, dan dia harus membayar hutang budi itu, padahal kita yang berhutang kepada Tuhan, dan harus membayarnya walaupun tidak mungkin bisa terbayarkan. Jadi, janganlah menjadikan pengorbanan
pilihan menjadi sebuah barter dengan berkat-berkat Tuhan, karena nilai barternya sendiri tidaklah sesuai. Tuhan berjanji akan memberikan imbalan 100 kali lipat dari pengorbanan murid-muridnya. Kalau saudara berdagang pada hari ini, berapa persen keuntungan yang Anda dapatkan? Bisakah 100 kali lipat? Kalau Anda memiliki modal 1 juta, apakah saudara bisa mendapatkan keuntungan 1 kali lipat? 100 kali lipat atau 1 juta rupiah? Bila dengan modal 1 juta, kita bisa mendapatkan keuntungan 1 juta. Maka itu sudah sangat besar. Pedagang yang bisa menghasilkan 1 kali lipat keuntungan sudah sangat hebat. Itu sudah sangat hebat. Namun, dalam pekerjaan Tuhan, ternyata Tuhan memberikan janji bahwa kita akan mendapatkan imbalan 100 kali lipat. Bukankah ini luar biasa? Siapa yang tidak mau berkorban? Kalau jaminan akan menjadi 100 kali lipat, dan yang memberi janji bukanlah penipu, melainkan Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang bisa memberikan segalanya kepada kita. Amin. Apakah makna dari janji Tuhan ini kepada mereka yang sudah berkorban? Maknanya adalah bahwa kita tidak layak menerima janji itu. Janji Tuhan itu menggambarkan kemurahan Tuhan. Tuhan tidak hitung-hitungan dengan pengorbanan kita. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan, maka berapa besarkah pengorbanan Petrus? Itu rasanya berkorban 1 atau mungkin 2 buah perahu. Petrus hanya berkorban meninggalkan pekerjaannya. Apakah pantas dihargai 100 kali lipat? Dan apakah pengorbanan itu pantas dihargai dengan kedudukan tinggi dalam kerajaan Allah? Dan apakah pengorbanan itu pantas dihargai dengan hidup kekal? Sama sekali tidak pantas. Janji Tuhan ini menunjukkan betapa murah hatinya Tuhan terhadap orang Kristen yang melayaninya. Dia tidak pernah meremehkan pengorbanan saudara. Dia bahkan seolah-olah suka menjadikan dirinya sebagai orang yang berhutang kepada pelayan-pelayannya. Jadi, layanilah Tuhan dengan ketaatan, tanpa mengharapkan hadiah, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadikanlah persembahan kepada Tuhan dengan ketaatan, tanpa mengharapkan imbalan atau hadiah. Persembahan bukan untuk memancing berkat Tuhan. Kalau kita hidup kudus, maka lakukanlah itu bukan karena ingin mendapatkan hadiah dari Tuhan, tetapi kasihilah sesamamu tanpa mengharapkan hadiah dari Tuhan. Jadi, pelayanan saudara akan menjadi sia-sia jika saudara dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Tetapi jika saudara dimotivasi oleh takut akan Tuhan dan oleh kasih Kristus, maka pelayanan saudara tidak akan pernah sia-sia. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan pasti akan menghargai pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita tentang kebahagiaan. Dan biarkan orang percaya pada masa yang akan datang, mereka yang mengasihi sedikit, makan sedikit, juga melakukan, dan mereka yang sedikit, melakukan akan sedikit juga menikmati. Artinya, orang Kristen yang sedikit mengasihi Tuhan, pasti akan sedikit juga melayani Tuhan. Dan mereka yang sedikit melayani Tuhan, akan sedikit juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin, saudara-saudari. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sekian dari firman Tuhan kita pada kali ini. Kiranya firman Tuhan kita kali ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan bisa menjadi motivasi dalam kehidupan kita dan juga kepada orang lain. Setiap apapun permasalahan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap apa yang kita rencanakan, setiap apa yang kita harapkan, itu semua karena Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang telah direncanakan, apa yang telah kita rencanakan. Jadi sekian dari firman Tuhan kita pada kali ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini bisa menjadikan berkat bagi semua orang. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka, dan bisa menjadi motivasi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akhiri renungan firman Tuhan kali ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.